Beda nanti dengan di TKPN. Di TKPN itu outputnya adalah laporan konvergensi statistik yang itu dijadikan sebagai syarat pengajuan dana desa tahap ketiga. Gitu. Ya, ini biar clear dulu. Ada pertanyaan kan? Ini kan bagian aplikasi ADW. Kenapa ada teknik? Kan sama aja. Nah, sama. Isi materinya sama. Cara pengerjaannya yang berbeda. Outputnya yang berbeda. Kalau yang EHDW ini aplikasi. Agar di HP bermain dengan jari-jari kita. Online atau kirim rumah. Tapi usernya adalah Kementerian Desa. Usernya yang satunya yang laporan konvergensi statistik dalam bentuk scorecard ini hitungan ada pom perencanaan, ada pom informasi, ada pom tangan sampai dengan 3 sampai 2 sampai 6 akhirnya adalah scorecard statistik desa itu yang akan dijadikan karena usernya adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan tak mungkin menggunakan IHDW gitu, makanya berbeda. Kementerian Keuangan menggunakan laporan konvergensi desa. Nah, itu yang dilakukan adalah program program desa tahun 2019. Di tahun ini ditindaklanjuti dengan pelatihan dengan rekan-rekan KPN dalam menyusun laporan konvergensi statistik. Maka kita komunikasi apa yang ada yang sudah ini berbeda dengan yang akan disusun secara manual di dalam laporan konvergensi statistik. Bapak dan Ibu, sedikit lagi akan kita sampaikan kenapa hal ini terjadi. Dulu 2019 dana desa itu anggarannya kabupaten. Karena mekanisme penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD. Setelah itu baru ke RK desa. Seandainya tahun 2019 ada desa yang tidak membuat laporan konvergensi statistik, dana desa itu bisa salur dengan surat gelar sakti. Karena uang ada di kampung. Sekarang anak bisa, uang itu ada di pusat. Uang itu ada di kabupaten. Kalau desa tidak punya laporan konvergensi statistik, maka jangan pernah mengelola dana desa maupun di kampung ini. Ya, karena sudah ada uang desanya. Sudah ada dan belum berubah SK 20 kecuali yang terkait dengan penyaluran batas yang salah satu tahap 2. Tahap ketiganya sudah pengesahan realisasi laporan konvergensi termasuklah CLT dari dana desa. Memang IPK sudah disebutkan, tapi konfirmasi hanya inputan untuk laporan penyerapan BLT dana desa dan laporan output BLT dana desa. Kalau itu tidak diisi di output, maka jangan pernah nak tagging atau jangan pernah berharap dana desa sampai juga bisa di tagging. Maksud di tagging ini di tracking gitu ya, atau dipetakan gitu lah. Kayak yang COVID ini melakukan tracking. Nah, seperti itulah. Dia akan di tagging di dalam aplikasi OnSpan. Oh, desa ini sudah melakukan penyaluran BLT. Maka kalau dia sudah melakukan penyaluran BLT sampai dengan tahap lanjutan, maka dana desanya bisa disalurkan. Nah, ini yang akan kita susah padahal karena mau tidak mau kita ikuti. Selesai sarapan kayaknya. Itu apa tadinya? Satu pernah jalannya kan? Baik, yang kami hormati pada pagi hari ini yang dikasihi. Yang pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas kegiatan dan kehadiran Bapak Ibu sekalian di kantor kita ini di kesempatan saat ini dalam rangka mengikuti 2 kegiatan. Oleh sebab itu tentunya kita berharap bahwa ini karena merupakan program pemerintah yang mau tidak mau suka dan tidak suka memang harus kita laksanakan walaupun kita pada saat ini masih dalam posisi keadaan yang pandemi yang sampai pada saat ini belum berakhir. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tentunya kita pemerintah pusat begitu
seriusnya dalam menangani berkenaan dengan pandemi ini. Sampai ya, kalau Bapak Ibu tahu juga bahwa Kabupaten Sintang ini sampai pada saat ini juga sebetulnya kita ini tidak ada uang di pemerintahan Kabupaten Sintang ini. Karena apa? Karena kita kena skor, ya, artinya kita kena penalti dari pusat berkenaan dengan kegiatan tidak serius dalam rangka menangani panti. Diminta untuk foto 50%, kita hanya 20% lebih. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada 4 kabupaten, 5 kabupaten di hal ini yang diizinkan. Duitnya tidak dikirim, tidak ditransfer. Tidak dilelang. Itu menangani berbagai program dan kegiatan itu kita bersama. Uangnya tidak kurang pada karena juga dengan desa. Bersekolah desa ini karena memang ya dananya dari pusat langsung meluncurnya ya di mana, tetapi desa ini diharapkan bahwa ya secara administrasi juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tentunya dalam kita mempertanggungjawabkan baik dari sisi administrasi, keuangan dan sebagainya, tentunya kita berharap tentunya dengan maka dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang seperti kita laksanakan pada hari ini dalam rangka supaya paling tidak desa atau para petugas yang sudah ditunjuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dalam rangka untuk menyelesaikan administrasi baik pemerintah maupun keuangan yang ada di masing-masing desa. Dan sebab itu pada hari ini tentunya kami berharap kepada Bapak Ibu saudara yang akan diberikan penjelasan, mungkin dilatih singkat dan tidak panjang-panjang itu nantinya nanti dapat disimak dengan baik. Yang kurang paham supaya nanti bisa bertanya ya, kalau kurang paham lagi bisa bertanya kepada kawan-kawan yang paham nantinya, sehingga kita di dalam melaksanakan tugas ini di dalam pemerintahan ini khususnya yang ada di desa, tentunya kita berharap bahwa tidak ada dampaklah berkenaan dengan kegiatan penyaluran dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, khususnya pada pemerintah yang ada di desa. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa memang sampai pada saat ini kita melihat bahwa Kabupaten Sintang juga, kalau Bapak Ibu dengar melihat dari elektronik bahwa kita ini masih ya beberapa kemarin yang terkonfirmasi, artinya kita masih ada. Oleh sebab itu saya harapkan semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di manapun, harapan kami tetap menggunakan protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu yang ada di desa maupun kegiatan apapun yang dilaksanakan, supaya kita tetap memperhatikan ya protokol kesehatan sesuai anjuran daripada pemerintah ini. Mari kita bersama-sama untuk menangani COVID ini. Tentunya seperti tadi disampaikan, kita melihat juga pemerintah bantuannya beragam-ragam. Ya, baik melalui BPD, bantuan tunai dari dana desa, dari BNT, BNT, dan lain-lainnya. Begitu banyak bantuan sosial dari itu ke pemerintah pusat kepada masyarakat yang dalam rangka kita bisa mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi yang dampak dari COVID ini. Oleh sebab itu tentunya kita melihat bahwa karena ini bantuan-bantuan ini sangat ya banyak, tentunya kita berharap bahwa yang dipilih, yang dipilah, yang berdasarkan hasil suara desa itu benar-benar orang yang tepat sasaran. Nah, itu harapan kita. Dengan tepat sasaran itu berarti apa yang dibuat oleh pemerintah itu tentunya kita berharap itulah yang terbaik dalam rangka kita untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di masing-masing daerah, khususnya yang ada di desa. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu itu sudah lewat, nanti saya tidak panjang lebar. Sekali lagi saya terima kasih kepada para PA yang akan menyampaikan materi atau informasi kepada para peserta PDPD. Tentunya kami berharap bahwa para peserta juga dapat mendengarkan, menyimak informasi dengan baik,
Maka di desa juga ada pon yang nantinya di desa itu guna untuk ini kayak ya khusus untuk yang aplikasi ini. Ya nantinya mungkin yang mengganggu tempat kadesnya. Ya kalau pesan juga nanti foto sana sini lalu banyak hal lain. Ya error ini khusus ini khususnya. Itu yang belum beli nanti minta kadesnya suruh cepat belikan. Ya, sudah ada edarannya, kita menyediakan alat yang digunakan untuk aplikasi yang akan kita kerjakan pada hari ini. Sekarang demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirnya yang mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan MDC dan HDW yang pada hari ini akan kita laksanakan secara resmi dinyatakan dimulai. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera kita. Mari kita mengangkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian dalam karya-Mu yang besar, mensejahterakan keluarga, masyarakat, warga desa kami. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini, yaitu pelatihan TBMC dan THW, agar apa yang kami lakukan hari ini, apa yang kami kerjakan hari ini, Engkau arahkan pikiran, perkataan, perbuatan kami dalam Engkau. Kami memulai dan menyelesaikannya. Bimbinglah agar kami dapat bekerja dengan semangat kasih, semangat cinta, dengan rajin, jujur, lebih-lebih dengan Engkau dan sesama kami. Dan kalau menjumpai kesulitan dalam kegiatan kami pada hari ini, semoga kami tidak kecil hati atau putus asa. Semua jerih payah yang akan kami jumpai nanti kami persatukan dengan pengorbanan Kristus Yesus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Bisa. Kalau pelatihan EDMC-nya, HDW-nya kenapa ngapain nanti kan gitu. Kalau kita sama-sama di sini nggak bisa, kita nggak bisa fokus. Jadi untuk efektifnya waktu kita berbagi saja. Kalau yang HDW itu kan lebih santai. Kalau EDMC dia wajib di sinyal yang bagus dan tempatnya harus fokus. Karena dia tidak bisa kalau dia terputus-putus koneksi internetnya. Ya untuk yang HDW, ya yang HDW itu kan bisa offline. Yang fokusnya kita yaitu phone dan nomor telepon KPM-nya. Sekali lagi saya ingatkan, sudah diingatkan Bang Dian tadi, jangan gunakan nomor yang bukan di HP operator atau HP KPM-nya. Pastikan dulu nomornya sudah didaftar terlebih dahulu. Nanti kita akan download aplikasinya sembari kita melakukan pelatihannya. Kita sama-sama. Dan hari ini mungkin fokusnya satu saja yang kami ambil untuk simulasinya. Mungkin menggunakan desa yang mana yang bisa aplikasi nanti. Karena nggak semudah itu masuk kita nanti. Apalagi HP yang baru-baru, pasti belum ada aplikasi HDW. Kalau untuk EDMC nanti dipandu di sini, silakan di sini, yaitu teknisnya. Baik, silakan bersantai dulu. Termasuk di dashboard nomor HP-nya tidak. Oke. Tapi kita berharap ya nggak bisa terlambat. Jadi inilah mulai kenapa muncul aplikasi ini untuk mempercepat data yang akurat di desa sampai di pusat, real time waktunya. Jadi kalau data tidak berbau aplikasi, lama sampainya. Datanya datang ke desa ini kaitan dengan tugas-tugas. Tapi untuk diketahui sama, ini di sini lebih dipegang di perangkat desa. Siapa orangnya, tentu desanya tugaskan yang di desa masing. Kenapa? Karena di sini gajinya ada. Ini habis sendiri. Oh,
Minta bantu kalau ada yang punya paket agak lebih. Berapa giga? 5 giga. Aku pinjam dulu sebentar. Oh, itu bisa nanti Bu. Itu nanti Ibu. Ya, daftar dulu. Itu belum didaftar itu. Tunggu ada. Gimana? Pinjam dulu Pak. Boleh Pak. Ibu sini aja Bu, biar tahu passwordnya apa gitu. Usernya terserah Bu, user apa? User kan? Passwordnya apa terserah. Yang penting diingat, ya. Jangan pakai spasi. Mana? Stella. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Sepau atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati kawan-kawan pendamping desa PDTI maupun pendamping lokal desa, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, operator agensi Kecamatan Sepau. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hari ini kita masih berkumpul mengikuti pelatihan aplikasi agensi dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai aplikasi ini, perkenalkan nama saya Muhammad Nasir. Saya sebagai tenaga ahli teknologi sepak bola di Kabupaten Sintang. Jadi saya di sini belum lama, pada 1 Juli. Sebelumnya saya bertugas di Kabupaten Melawi selama kurang lebih 2 tahun setengah. Oke Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aplikasi agensi, saya sebagai PIC-nya tanggung jawab di kabupaten. Jadi agensi ini adalah singkatan Elektronik Desa Melawan COVID-19. Ini aplikasi ini diluncurkan untuk mengukur kinerja kawan-kawan relawan gugus yang dibentuk di desa-desa. Ya, Bapak Ibu sekalian, kan relawan gugus kan dibentuk, betul nggak? Ya, yang mana kepala desa sebagai ketuanya, DPD sebagai sekretarisnya. Ya, betul kan? Kemudian melibatkan berbagai macam komponen kekuatan untuk sama-sama melawan COVID. Jadi untuk melawan COVID ini kita. Oke Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak Guru. Jadi aplikasi ini sebenarnya tidak susah, sangat sederhana sekali. Cuma kelemahannya dia mesti online. Beda sama EHDW. Kalau EHDW itu yang KPM dia bisa offline, itu mengikutannya. Kalau agensi ini mesti online. Kalau sinyalnya bagus mental. Dari Unipas tersebut, Agung. Berapa nomor NIK-nya? Kakaknya isi 16 digit. Dasar nyuruh pahin lama-lama bahaya matanya. Berikutnya, apakah status risiko Ibu Nipas tersebut? Tidak risiko tinggi. Kehamilan terlalu muda, kehamilan terlalu tua. Kalau sudah pilih yang muda, yang tua tidak muncul. Kalau pilih yang tua, yang muda tidak muncul. Jarak kehamilan terlalu dekat, kekurangan energi kronis, anemia. Pilih ya, silakan dipilih sesuai dengan kondisi masing-masing. Apakah ibu melahirkan hidup? Iya. Apakah anak lahir hidup? Iya. Di mana Ibu Nipas tersebut melahirkan? Ubud. Woi, ada di rumah depan. Di rumah ada ya. Oh ya, coba di situ kan di situ. Coba di situ kan, coba di anak dulu. Pokok terima kasih udah memfasilitasi kami. Nah, coba Kak, nanti orang lain itu. Nah, kan keren dong di foto, Pak. Terlibat dalam penggunaan teknologi. Sekarang zamannya sudah seperti itu.
teknologi. Kami di beberapa kecamatan ya cukup sedih juga kalau melihat, mohon maaf ya, tidak ada bermaksud apa-apa, ada KPM yang sudah sangat tua umurnya, bukan mengecilkan semangatnya, tidak, karena setelah ini ya akan ada fintech manual yang itu memerlukan kemampuan teknologi juga dalam mengoperasikan komputer. Excel namanya, karena dia itu kan menggunakan aplikasi Excel. Tidak stop sih, tapi di beberapa kecamatan kemarin yang kami juga cukup banyak yang sudah sangat kita pun susah untuk mengajarkannya, tapi ada juga tantangan pemberdayaan. Dinolkan kembali. Nanti setelah penelitian mulai dilakukan setelah kembali pulang ke desa masing-masing. Karena tadi itu sifatnya hanya untuk pelatihan saja. Karena aplikasinya yang dipakai adalah aplikasi yang bersifat resmi, itu sudah real, yang ada di Play Store, real, sudah ada di dalam kabupaten, dan tidak ada yang berhasil kan didaftarkan? Sudah terdaftar semua 40 desa. 2 desa saja. Kenapa? 2 belum. 2 desa. 2 desa belum keluar ke DP-nya. Tidak hadir. Oh tidak hadir. Nah itu nanti kita tolong dari Pak teman ya. Mungkin bagaimana dengan 2 desa yang tidak hadir. Terakhir dari saya, kami menyampaikan permohonan maaf ya, mulai dari awal mungkin sampai dengan di akhir penghujung kegiatan ini ada sikap laku kami yang salah, mulai dari kami selaku tenaga ahli sampai kepada yang hadir, ada sampai dengan Kopkom juga hadir, operator komputer P3SD juga hadir, jarang-jarang ya Kopkom P3SD hadir Pak Jamat ya, karena kasihan juga kalau kantor sendiri kan, karena kita punya Kopkom 2 Pak, satunya di Kecamatan Bintang, kegiatan juga, kalau dia tinggal sendiri kasihan juga nanti kan, kita diajak aja ke sini ya, kan? Sudah ada kawan-kawan PD yang bisa ikut menemani juga. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara ini. Ada kesempatan mungkin disampaikan tadi bahwa kita ini ya yang terakhir mungkin di kecamatan, ada beberapa kecamatan yang terakhir melaksanakan kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini tidak hanya seremonial belaka, tetapi ini memiliki makna, memiliki arti. Itu pentingnya pekerjaan-pekerjaan pemerintahan ini yang harus kita laksanakan khususnya di tingkat desa yang memerlukan SDM yang memadai. Nah, tentunya mau tidak mau seperti saya sampaikan bahwa kalau kita mau belajar bisa lah. Ini rata-rata kita ini belajar itu kalau yang menggunakan ya seperti teknologi ini ya otodidak semua lah. Tidak banyak dari sekolahnya bisa diusahakan menggunakan ya komputer juga, bisa Excel, minimal 2 itu Excel, rumus minimal itu harus dikuasai. Karena kalau yang hitung-hitungan Excel, kalau mengetik ya pakai Word kan minimal itulah yang harus kita pelajari. Saya kira mungkin itu beberapa hal yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan menyampaikan tentang kami. Dan kembalilah dengan ya berhati-hati di jalan, karena mungkin ada yang langsung pulang ke tempatnya masing-masing. Nah, karena jangan sampai seperti pada waktu lalu ada warga kita akan ambil ya SD atau SD ini ya, kecelakaan di Gernis sebenarnya sampai nabrak pohon jambu di sebelah itu kan. Nah, jadi kita harus hati-hati karena sekarang ini kendaraan itu memang luar biasa banyaknya. Kita harus menjaga diri, kadang-kadang kita sudah hati-hati, orang lain juga dia tidak hati-hati. Oleh sebab itu, mari kita pakai hasilan. 2 desa yang belum fit, desa apa saja? Bangun dengan Suko. Bangun dengan Suko. Tidak ada ya? Oke lah, nanti kita pas informasi dengan desa Bangun dengan Suko. Suko dekat sini sebetulnya. Sinyal juga bagus di Suko. Baik, kalau kita mungkin dapat menyampaikan kesempatan ini bersama desa Bahagianya.
Akhirnya dengan wajah terbentuk dari kekuatan maka teknik, akademisi dan HDW yang UAS Kecamatan Sepau, di mana pada hari ini tanggal 27 Agustus 2020 telah mengikuti pelatihan EDMC, yaitu Elektronik Desa Melawan Covid. Terima kasih kepada pihak kecamatan dan juga narasumber dari kabupaten sekaligus yang melatihkan kami tentang aplikasi yang sudah kami pelajari. Semoga bermanfaat bagi desa kami dimanapun berada. Terima kasih. Saya dari Desa Sinar Harapan. Terima kasih kepada pihak kecamatan yang telah mengadakan acara ini. Kami sangat merasa terbantu, termotivasi dalam melaksanakan tugas kami. Sukses selalu buat Kecamatan Sepau. Yes. Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk Kabupaten Sintang, Kecamatan Sepau yang terakhir dari 14 kecamatan untuk pelatihan EHDW dan EDMC. EHDW itu adalah aplikasi yang digunakan oleh kader pembangunan manusia atau pekerja-pekerja sosial untuk dalam rangka penanganan stunting. Kalau yang EDMC adalah aplikasi yang digunakan untuk desa melawan COVID bersama dengan Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Gimana Pak perasaannya? Senang. Pesertanya juga sangat antusias, kemudian sangat memberikan apresiasi terhadap kegiatan.